Seperti yang diketahui, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia akan memainkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ketiga nanti, tentu lawan-lawan Timnas Indonesia akan semakin berat. Berada di pot 6 akan menjadikan Indonesia akan bertemu dengan negara-negara top yang sudah merasakan Piala Dunia sebelumnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Iran, dan beberapa negara hebat lainnya. Namun di balik itu semua, dengan peningkatan performa skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, dengan berhasilnya timnas lolos ke fase berikutnya, membuat timnas Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Apalagi jika skuad STI tersebut akan menambah kedalaman skuad dengan datangnya beberapa pemain baru diaspora. Dengan begitu, diprediksi timnas Indonesia tetap bisa menjadi tim yang bisa mengejutkan siapapun lawan-lawannya. Di balik itu semua, sejumlah pemain pun diprediksi bisa bersinar selama memainkan 10 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Lantas, siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain yang menjadi andalan STY sejak dia memulai membangun skuad timnas Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini kerap mendapatkan kritikan dari pendukung timnas Indonesia, Marcelino diprediksi akan menjadikan round ketiga sebagai tempatnya menunjukkan kualitas terbaiknya, seperti yang dia tunjukkan di turnamen Piala Asia U23 di Qatar yang lalu. Kemampuan olah bola di atas rata-rata dan ditunjang dengan kualitas pemain lain semacam Tom Haye, Verdong, dan beberapa pemain yang mentas di sepak bola Eropa, Marcelino akan semakin matang dalam bermain dan mengambil keputusan di atas lapangan. Oleh karena itu, Marcelino diprediksi akan menjadi salah satu pemain timnas yang akan bersinar di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Ratnat Oratmangun menjadi pemain kedua yang diprediksi akan menjadi pemain yang bersinar di round ketiga nanti. Pemain yang telah bermain 3 caps ini memiliki skill dribbling yang cukup baik untuk membongkar garis pertahanan lawan. Ratnat juga memiliki kekuatan di kedua kakinya yang sama baiknya, seperti yang terlihat saat dia menjaringkan gol ke gawang Vietnam dengan tendangan keras kaki kirinya. Kemampuan membuka ruangnya juga dapat memperkaya strategi Sintayong untuk mengalirkan bola ke depan, mencetak gol ke gawang lawan. Selain itu, kemampuan menyisir sisi sayap pemain keturunan Maluku ini dapat menjadi senjata ampuh untuk mengirimkan asis berbahaya ke dalam pertahanan lawan. Untuk itu, pemain yang menjadi andalan ST sejak berseragam timnas Indonesia ini diprediksi akan bersinar di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tom Haye, pemain berjuluk The Professor ini menjadi pemain selanjutnya yang diprediksi akan bersinar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak menyelesaikan proses naturalisasinya dan menjalani debut bersama timnas Indonesia, Tom Haye membuktikan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik di era divisi. Visi bermain yang ditunjukkan benar-benar menghipnotis para penggemar timnas Indonesia. Menjadi otak permainan timnas Indonesia sejak debut pada laga Garuda versus Vietnam dan mencetak gol berkelas saat melawan Filipina, membuktikan dirinya bukanlah pemain kaleng-kaleng. Akurasi umpan yang dimilikinya juga di atas rata-rata pemain lain. Kemampuan tendangan jarak jauhnya juga dapat menjadi senjata mematikan timnas untuk mencetak gol ketika lini depan tidak mampu memecahkan kebuntuan, dan pengalaman bermain di level teratas Liga Belanda dapat dia bagikan ke pemain lain untuk meningkatkan kualitas skuad timnas. Olehnya itu, Tom Haye akan menggila di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.
Calvin Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain terakhir yang bergabung ke skuad Sintayong. Pemain yang menjalani debutnya bersama timnas saat berhadapan dengan Filipina ini diprediksi akan bersinar di round ketiga. Verdong menjalani debut manis bersama timnas Indonesia. Bagaimana tidak, bermain selama 67 menit. Permainan Verdong sebagai wingback kiri begitu ciamik. Verdong begitu kuat saat bertahan dan tampil ngotot kala membantu lini serang. Pemain satu ini memiliki kecepatan yang mampu dimanfaatkan saat timnas melakukan serangan balik, sesuai dengan strategi yang biasa digunakan STY saat melawan tim-tim kuat yang ada di Asia. Kemampuan mengirimkan umpan crossing ke jantung pertahanan lawan Verdong juga sangat baik. Itu dia perlihatkan saat debut melawan Filipina. Sayang, striker timnas saat itu tidak ada yang mampu mengubahnya menjadi gol. Calvin Verdong juga memiliki kemampuan tendangan bebas yang sangat baik. Itu dia buktikan dengan beberapa kali mencetak gol dari skema tendangan bebas ketika dia bermain bersama klubnya NSC Nijmegen. Dan dengan kehadirannya di timnas, permainan timnas Indonesia begitu hidup dari sisi kiri penyerangan saat Verdong bermain melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Permainan apik itu pun dinilai bisa kembali ditunjukkan Verdong di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Bahkan mungkin bisa lebih, itu karena Verdong tentu sudah semakin beradaptasi dengan permainan Garuda. Jay Itzes menjadi pemain yang akan bersinar bersama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia nanti. Pemain yang baru saja menghantarkan timnya Venezia promosi ke Serie A musim depan ini memiliki segalanya untuk bersinar di kualifikasi Piala Dunia nanti. Jay memiliki kemampuan membaca serangan yang sangat baik. Ketenangannya di zona pertahanan membuat rekan-rekannya merasa aman dengan keberadaannya. Itu terbukti dengan keberhasilan timnas clean sheet di 3 pertandingan yang dia mainkan. Pemain berambut klimis ini juga mampu memulai serangan dengan pergerakan dan umpan kunci yang dapat berbuah peluang untuk menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Jay juga memiliki tinggi badan yang mumpuni untuk melakukan duel-duel di udara, baik saat bertahan ataupun menyerang. Itu dia buktikan dengan kemampuannya mencetak gol bersama Venezia dan juga timnas Garuda. Dan dengan atribut-atribut tersebut membuat Bang Jay diprediksi akan bersinar di kualifikasi Piala Dunia September nanti.